Film dimulai dengan kembali ke tahun 1986. Saat masih muda, ternyata Alice sudah mempunyai kekuatan supranatural. Saat itu Alice mendapat panggilan oleh wanita bernama Lauren untuk membantu pengusiran hantu kepada anaknya bernama Josh. Alice juga ditemani oleh pria bernama Carl sebagai partner dalam pengusiran hantu. Tujuan Alice ke rumah Lauren adalah untuk melakukan pengusiran hantu yang selalu ikut dengan Josh. Dan dimulailah ritual pengusiran hantu. Saat melakukan ritual pengusiran hantu, suasana rumah Lauren berubah menjadi seram. Tapi sayangnya Alice gagal dalam pengusiran hantu tersebut, karena hantunya lebih kuat daripada Alice. Dan akhirnya Josh dihipnotis oleh Alice untuk melupakan kejadian tersebut. Kembali ke masa setelah Alice mati di Insidious 1. Di sebuah ruang gelap, Rena diinterogasi oleh polisi perihal kematian Alice. Polisi menduga bahwa Josh adalah orang yang membunuh Alice. Tetapi Rena tidak mempercayainya dan memberitahu polisi bahwa yang membunuh Alice adalah hantu. Tetapi polisi tidak tertarik dengan hal goib. Polisi memberikan bukti foto ke Renai tentang luka leher di Alice. Jika luka tersebut ada sidik jari dari tangan Josh, bisa dipastikan bahwa Josh adalah pelaku pembunuhan utama. Sekarang keluarga Josh dan Renai untuk sementara tinggal di rumah ibunya Josh yaitu Lauren. Karena rumah Josh yang lama masih menjadi lokasi pembunuhan Alice dan polisi masih menyelidiki lokasi tersebut. Di rumah Lauren mereka semua berharap bisa hidup tenang tanpa adanya gangguan dari para hantu. Tetapi semua harapan mereka tidak terkabul. Ternyata, para hantu juga masih menteror keluarga Josh. Dimulai ketika para hantu mulai mengganggu Renai. Dari mainan kali yang tiba-tiba berbunyi sendiri, piano yang tiba-tiba juga berbunyi sendiri, hingga kali yang menangis di kamarnya karena ada sesosok hantu. Dan tentu saja hal tersebut membuat Renai semakin stres. Dan ternyata tidak hanya Rena yang diteror oleh hantu. Lauren juga diteror. Lauren merasakan hal yang dirasakan oleh Rena juga. Di tempat lain, Spike dan Tucker pergi ke rumah Alice. Di sana mereka berdua menemukan sebuah rekaman video lawas ketika Josh melakukan ritual pengusiran hantu. Dan di dalam rekaman itu, Tucker menyadari ada hal yang aneh terjadi di dalam video tersebut. Di esok paginya, Dalton menceritakan pengalaman dia saat malam hari ke Renai. Ternyata Josh berbicara sendiri, dan hal itu membuat Dalton takut. Tetapi Renai menenangkan Dalton bahwa mereka semua melalui hal yang berat dan harus bersabar dengan hal itu. Di lain tempat, Lauren bertemu dengan Spike dan Tucker di rumah Alice. Di sana Lauren dilihatkan video rekaman saat pengusiran hantu saat Josh masih kecil. Dan yang mengejutkan, ada Josh dewasa dalam rekaman video tersebut. Dan tak lama, Carl datang untuk membantu mereka bertiga. Karena Carl adalah rekan Alice ketika melakukan ritual pengusiran hantu pada saat Josh masih kecil. Dimulailah ritual komunikasi dengan hantu menggunakan metode milik Carl. Carl bertujuan untuk memanggil roh Alice agar mendapatkan petunjuk tentang kematian Alice. Mereka mendapat petunjuk Our Lady Angels. Ternyata itu merujuk ke rumah sakit saat Lauren masih bekerja di sana. Tetapi rumah sakitnya sudah tutup dan terbengkalai, dan mereka semua bergerak menuju rumah sakit tersebut. Di sana Lauren menceritakan kejadian rumah sakit pada zaman dahulu. Lauren bekerja sebagai dokter di rumah sakit tersebut, dan mendapatkan kejadian seram di ruang ICU. Saat itu, Josh kecil tiba-tiba dicekik oleh pasien bernama Parker Crane. Dan juga saat di lift, Lauren bertemu dengan Parker. Lauren yang bingung seharusnya Parker tidak bisa kemana-mana bertanya ke perawat. Ternyata, menurut perawat Parker sudah meninggal di esok harinya ketika Lauren berkunjung ke ruang ICU. Dan mereka semua pergi ke rumah Parker karena merasa semua kejadian tertuju kepada hantu Parker. Dan juga selama ini Carl bukan berkomunikasi dengan arwah Alice. Ternyata selama ini Carl berkomunikasi dengan arwah Parker Crane. Di rumah itu juga mereka menemukan ruang bawah tanah yang berisikan para mayat yang sudah diformalin. Ternyata Parker Crane merupakan sebuah pembunuh berantai yang disebut Bride in Black. Parker membunuh para korbannya dengan berpakaian wanita bergaun pengantin berwarna hitam. Itu semua dilakukan Parker untuk menutupi penyamarannya agar lolos dari kejaran polisi. Karena korban terakhir Parker lepas dari kematian dan merincikan pelaku pembunuhan adalah seorang wanita berbaju pengantin hitam. Di tempat lain, Rena mendapat telepon dari kepolisian bahwa pelaku pembunuhan bukanlah Josh. Tetapi kabar baik itu juga diikuti teror dari hantu. Tiba-tiba saja mainan kali berbunyi sendiri, dan ada sosok hantu wanita yang pergi ke kamar kali dan mengambil kali. Rena yang panik kali menghilang, mencoba mencarinya. Tetapi hantunya juga semakin kejam. Rena dipukul oleh hantu hingga pingsan. Tak lama, Josh pulang ke rumah dan mendapati Rena pingsan.
Tetapi reaksi Josh biasa saja dan tidak panik. Rena yang sudah sadar langsung pergi ke kamar Kali dan melihat Kali masih ada di tempat tidurnya. Rena juga menceritakan ke Josh bahwa dirinya diserang hantu, tapi reaksi Josh biasa saja. Di malam harinya, Dalton yang sedang tidur berkomunikasi dengan alat mainan yang sudah dibuat dengan Foster sebelumnya. Dalton pikir yang mengajak main adalah Foster. Ternyata itu bukanlah Foster, melainkan para hantu yang ada di kamar Dalton dan Foster. Setelah semua kejadian itu, Loren menemui Renai dan memberitahu akan melakukan ritual pengusiran hantu yang ada di badan milik Josh. Loren meminta Renai untuk menyelamatkan para anaknya agar terhindar dari Josh. Dan Loren memberitahu Renai bahwa arwah Josh masih terjebak di alam lain. Ternyata Renai juga menyadari hal itu juga. Di rumah Loren, Carl bertemu dengan Josh untuk bertanya tentang kematian Alice. Tapi sebelumnya Carl juga sudah menyiapkan obat bius jika terjadi hal yang tidak menyenangkan terhadap dirinya oleh Josh. Dan benar saja saat itu Carl nyaris terbunuh oleh Josh. Ternyata selama ini yang ada di badan Josh adalah arwah Parker Kent. Carl yang pingsan berpindah ke tempat alam roh. Di sana Carl bertemu dengan Josh. Di alam roh, mereka berdua pergi mencari arwah Alice. Dan juga penyebab alarm rumah Josh yang berbunyi di Insidious 1 adalah ulah Josh di alam roh. Josh juga bertemu dengan hantu yang menteror di rumah sebelumnya dan berkelahi melawan hantu tersebut. Setelah itu, Carl dan Josh bertemu dengan arwah Alice. Menurut Alice, Josh harus cepat kembali ke badannya karena badannya semakin lemah jika diambil alih oleh hantu dalam waktu yang lama. Lalu cara Josh agar kembali pulang ke badannya adalah dengan cara menghancurkan memori ingatan Parker Kent di alam roh. Dan pergilah Josh ke masa saat dia melakukan ritual saat masih kecil. Di sana Josh kecil menunjukkan pintu merah. Ternyata pintu merah itu berisikan memori milik Parker Kent. Parker Kent kecil ternyata sudah disiksa oleh ibunya sendiri. Ibunya Parker menuntut Parker agar berpakaian wanita dan memberi nama Parker adalah Marilyn. Dan juga Parker ternyata menjadi seorang pembunuh berkat ibunya sendiri. Di dunia nyata, Josh yang dirasuki Parker mulai menjadi agresif. Badan Josh juga nampak semakin menua seperti Parker. Dan juga Josh mulai mencoba membunuh Renai, Loren, serta anak-anaknya. It's Marilyn. Don't you dare! Karena waktu yang semakin menipis, Dalton memberanikan diri untuk menjemput Josh di alam roh. Sebab hanya Dalton yang bisa melakukan astral projection. Di alam roh juga, Josh diburu oleh hantu ibunya Parker agar Josh tidak dapat kembali ke badannya. Karena waktu yang menipis, Alice juga meminta bantuan dari roh Parker kecil untuk pergi membantu dirinya menghancurkan memori milik Parker. Akhirnya, Alice berhasil menghancurkan memori milik Parker dengan membunuh hantu ibunya Parker. Dan juga, Dalton berhasil menemukan arwah Josh di alam roh. Akhirnya Josh, Dalton, dan Carl bisa kembali ke alam nyata. Seandainya telat sedikit saja, Josh yang dirasuki akan membunuh Dalton yang sedang melakukan astral projection. Akhirnya, keluarga ini dapat berkumpul lagi tanpa teror dari hantu Parker Kent. Dan juga, Josh serta Dalton memutuskan untuk melakukan hipnotis agar melupakan semua kejadian itu agar mereka tidak bisa melakukan astral projection lagi. Di akhir film, Spike dan Tucker masih bekerja sebagai pengusir roh jahat. Dan kali ini, ada roh Alice yang membantu mereka. Dan film ini diakhiri dengan Alice yang terkejut dan ada sesosok bayangan di belakang gadis.